Halo sahabat Tarotivasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi. Yang mana di video kali ini saya akan membawakan satu video lengkap ya untuk Libra dari aspek kehidupan, karir, keuangan, lanjut ke asmara untuk empat status ya. Artinya bagi kalian yang single, berpasangan, menikah, dan single parent. Kartu sudah saya siapkan semua. Kenapa saya bikin video lanjutan ya, gabungan seperti itu? Karena ini mengingat sudah mulai di penghujung bulan Agustus 2021. Jadi saya ingin menggabungkan aspek-aspek tadi menjadi satu video. Seperti itu. Nah, oke. Buat kalian yang zodiak Libra dan penasaran seperti apa zodiak Libra untuk di bulan Agustus 2021 ini, silakan kalian tonton video ini nggak selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya bagi yang nonton yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja kita lihat ya yang kehidupannya secara general dari kartu yang ada di sebelah kiri ini. Oke, untuk Libra ya, untuk Libra kalian istilahnya diminta atau semesta itu menyuruh kalian untuk banyak belajar. Dalam arti banyak belajar itu ya bukan berarti kita belajar ya di suatu sekolah atau institusi pendidikan gitu ya, enggak. Dalam arti di sini belajar adalah cobalah untuk melihat fakta atau hikmah di balik suatu realita. Jadi apapun yang kalian alami itu pasti akan ada yang namanya hikmah di balik kejadian itu semua. Baik juga ada hikmahnya, buruk pun juga ada hikmahnya, seperti itu. Nah, hikmah-hikmah itu tadilah yang harus kalian temukan, yang mana nantinya akan membuat kalian itu bisa makin dewasa, bisa makin matang dalam cara berpikir dan bertindak. Hikmah-hikmah itu tadi adalah pesan-pesan tersembunyi semesta. Jadi pesan-pesan tersembunyi dari semesta untuk kalian semua, yang mana saya bisa bilang di sini kejadian baik dan buruk itu semuanya terjadi adalah untuk membuat kalian itu semakin menjadi lebih baik. Libra harus banyak belajar agar bisa memilah ya, agar bisa memilah mana hal yang patut untuk diperjuangkan dan mana hal yang yang saya bilang tidak pantas untuk diperjuangkan atau ya sekedarnya aja, seperti itu. Nah, ketika kita bisa memilah-milah suatu kondisi dan keadaan tadi, maka kita pun akan saya rasa kita pun akan bisa menjadi lebih waspada akan apapun yang akan kita mau lakukan, mau kejar, dan mau kita perbuat, seperti itu. Nah, jadi untuk kehidupan secara general ya, zodiak Libra di bulan Agustus ini cobalah untuk melihat ke belakang, banyaklah belajar atas kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi pada dalam kehidupan kalian, khususnya yang baru-baru ini. Yang mana kejadian-kejadian tersebut itu pasti akan ada hikmahnya dan kalian harus bisa menemukan hal itu gitu. Oke, ini tadi untuk yang kehidupan ya. Sekarang yang karir ya untuk Libra. Bagi zodiak Libra, saya bisa bilang untuk di bulan Agustus ini ya karirnya cukup ini ya, cukup cemerlang ya, dalam arti bagi Libra itu ada pencapaian yang baik gitu, ada pencapaian yang bagus di dalam karirnya. Kebahagiaan, kepuasan dalam dalam meniti karir itu ada dalam diri Libra ya, khususnya bulan Agustus ini begitu. Jadi untuk Libra sih tidak ada hal-hal yang signifikan ya yang saya harus memberikan gambaran itu arahnya harus bagaimana dan seperti apa. Saran saya adalah tetaplah bersyukur atas apapun keadaan yang kamu rasakan. Seperti itu. Ini untuk karirnya. Nextnya adalah untuk yang keuangan. Perlu ada perhitungan yang matang ya untuk Libra ya. Ya mungkin karena memang Libra itu kan gambarnya timbangan. Karakter Libra itu saya bisa bilang penuh
penuh perhitungan ya, bukan berarti dia perhitungan itu dia pelit atau bagaimana, enggak, tapi dia memang selalu memperhitungkan baik dan buruk ya, selalu banyak berpikir sebelum melangkah seperti itu. Nah itu memang ciri khas dari zodiak Libra, karena apapun yang harus dicapai dalam kehidupan ya dari zodiak Libra itu adalah keseimbangan. Titik kuncinya adalah keseimbangan seperti itu. Nah, bagi keuangan untuk zodiak Libra sih saya lihat di sini dari kartu yang muncul, zodiak Libra harus ada banyak banyak pertimbangan ya untuk bisa spend money ya, spend uang ya. Untuk mengeluarkan uang, pengeluaran itu dia harus cukup penuh pertimbangan. Kenapa? Karena bisa jadi dia harus mengeluarkan saya bisa bilang mengeluarkan materi yang tidak sedikit gitu di bulan ini ya. Ini masih pertengahan bulan ya, 20 ya, tanggal 20, masih ada 10 hari lagi. Atau bagi yang mungkin sudah mengalami ya, baiknya kalian harus banyak-banyak untuk ini ya, mengamankan itu ya, materi kalian agar tidak benar-benar habis secara besar-besaran seperti itu. Nah, ketika penuh perhitungan ya, atau ketika si zodiak Libra ini dia bisa memperhitungkan dengan baik, maka ketika dia ada pengeluaran, dia bisa lihat rasio dari pengeluaran itu apakah akan bisa sebanding dengan pemasukan dia gitu. Paling tidak dia bisa menabung untuk segala hal kemungkinan yang buruk di masa depan seperti itu. Untuk keuangan dari zodiak Libra sih nggak ada hal yang saya bisa bilang mengkhawatirkan, tapi di sini kalian diminta untuk penuh perencanaan untuk pengeluaran kalian seperti itu. Semesta menunjukkan melalui simbol kartu ini artinya seperti itu. Oke, nextnya adalah untuk saran dari kartu Oracle ya untuk Libra. Nah kan tulisannya movement into balance. Nah memang untuk zodiak Libra itu dia harus bergerak kepada keseimbangan agar dia bisa mendapatkan, saya bisa bilang dalam kehidupan ini dia itu ketika mencapai keseimbangan maka dia akan cukup aman gitu dalam cobaan-cobaan yang akan menerpa. Ketika dia bisa seimbang itu artinya apa, Bah? Seimbang itu adalah seimbang antara pikiran dan hati dia. Itu bisa seimbang karena kebanyakan manusia itu pikiran dan hatinya itu tidak bisa seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini tadilah yang akan membawa manusia menuju ke kekeliruan dan kesalahan yang mana hal ini bisa berefek panjang gitu untuk di kedepannya gitu. Jadi ketika ada keseimbangan antara pikiran dan hati, di situ akan ada koneksi yang baik ya antara diri kita dengan jiwa kita, dengan soul kita juga seperti itu, dengan roh kita gitu. Nah, ketika tiga-tiganya ini tadi sudah seimbang, maka manusia itu akan dapat menentukan langkah-langkah yang terbaik bagi dirinya, dan dia bisa lebih bernilai lagi, utamanya untuk dari kedepannya, dari apa orang yang lihat ke dia dan apa yang dia ingin tunjukkan kepada orang lain seperti itu. Keseimbangan itu akan kelihatan kok. Karena kalau kita tidak seimbang antara hati dan pikiran, maka biasanya kalau pikiran itu tidak seimbang dengan hati, ya kebanyakan orang itu akan egois seperti itu. Kebanyakan orang itu akan keras kepala. Dia tidak mau dikasih tahu, dia merasa dirinya paling benar dan sebagainya seperti itu. Nah, keseimbangan itu tadi yang memang penting harus untuk didapatkan atau ditemukan oleh kalian para zodiak Libra. Nah ini tadi untuk yang kehidupan, karir, keuangan ya. Karena tadi saya udah bilang videonya saya gabung ya, jadi ini langsung kita ke arah asmara ya. Kartu sudah saya siapkan juga di sebelah kanan. Itu yang pertama adalah untuk yang single dulu ya, untuk asmara ya. Berarti sekarang asmara Libra Agustus 2021 yang kaitannya dengan asmara bagi kalian single.
Bagi kalian yang single, saya rasa di sini kalian harus bisa mengendalikan hati kalian. Karena bisa jadi kalian mengalami kekecewaan di bulan Agustus ini. Ya, kekecewaan itu bisa jadi kalian mendapatkan cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, atau kalian yang saat ini kalian single dan kalian itu merasa bosan dengan keadaan kalian hingga akhirnya jenuh dan akhirnya kebawa ke dalam diri dan akhirnya kalian emosi sendiri seperti itu. Nah, dan ketika kalian bisa mengendalikan hati kalian, maka kalian akan menjadi orang yang lebih sabar. Jadi apapun kondisi kalian saat ini, yang mana kalian mungkin masih single, di situ memang itu yang terbaik untuk kalian. Itu yang memang semesta berikan untuk kalian, dan itu yang kalian diminta untuk membuat diri kalian bernilai dulu gitu. Jadi bagi kalian yang single, hati-hati, cobalah kendalikan hati kalian, karena ada kemungkinan kalian akan kecewa ya, entah itu muncul dari diri kalian sendiri atau dari orang lain yang bertindak ke kalian seperti itu. Oke, ini tadi untuk yang single. Nextnya adalah untuk yang berpacaran. Nah, bagi kalian yang berpacaran, di sini saya bisa bilang adanya miskomunikasi aja sih yang kecil ya. Tapi di sini ketika kalian bisa sejalan dengan pasangan kalian tahu apa yang kalian inginkan gitu ya, maka pasangan kalian apabila dia bisa mendukung kalian, ya paling tidak di sini harus ada komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka pasangan kalian itu akan memberikan dukungan kepada kalian, dan nantinya kalian pun akan bisa mulus gitu untuk menjalankan apa yang kalian ingin lakukan gitu. Secara konsep sih memang di sini hal ini cukup berpengaruh dengan hubungan kalian ya, entahlah mungkin untuk kebaikan hubungan kalian, tapi paling tidak di sini adalah komunikasi yang baik itu sangat diperlukan. Saran saya cobalah lebih berkomunikasi aja dengan santai gitu dengan pasangan, yang pasti dibicarakan baik-baik apa mau kalian dan bagaimana pasangan kalian dalam respon hal tersebut gitu. Ini untuk yang berpasangan ya. Nah, untuk yang udah menikah, bagi yang udah menikah, bagi kalian yang baru menikah ya, saya bisa bilang ini rasanya cocoknya untuk yang baru menikah ya. Ya ada juga ya nanti yang sudah menikah yang lama, tapi rasanya ini cocoknya untuk orang yang baru menikah. Kenapa? Karena di sini ada gambarnya gunung ya, tulisannya the mountain atau gunung. Nah, gunung itu kan mulai dari bagian bawahnya sehingga bagian puncaknya itu kan merupakan suatu proses untuk mendaki hal tersebut gitu. Jadi yang namanya dalam suatu hubungan pernikahan itu proses untuk kebaikan bersama, proses untuk kesejahteraan bersama, dan proses untuk kematangan hubungan asmara kalian itu disitulah makin diuji gitu. Dalam arti makin diuji itu ketika kalian bisa mencapai puncaknya, mencapai puncak gunung, puncak kesejahteraan, puncak apa yang kalian harapkan dan inginkan, maka di situ kalian akan saya bisa bilang di sini kalian mendapatkan atau menemukan kesempurnaan begitu. Nah, ketika sampai di puncak, maka kalian bersama dengan pasangan kalian itu bisa melihat ke bawah gitu, over the view-nya itu lebih luas gitu. Beda dengan kita posisi di bawah. Kalau kita posisi di bawah, kita tidak bisa melihat secara lebih lebar gitu. Point of view-nya itu berbeda gitu. Nah, jadi dalam mendaki atau dalam mencapai ke puncak kesejahteraan ini tadi ya, dalam hubungan suatu keluarga yang harmonis gitu ya, maka itu diperlukan suatu perjuangan bersama. Itu tidak bisa salah satunya berjuang dan satunya tidak. Nah, jadi berjuang dalam konsep di sini adalah ya saling memperjuangkan dan juga saling mendukung gitu. Tidak bisa satu sama lain sendiri berjuang sendiri, tapi beda visi dan misi serta goalnya begitu. Prosesnya memang saya bisa bilang masih panjang, tapi paling tidak di sini adanya proses yang baik, di mana itu akan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Tapi yang pasti di sini kalian harus bisa kompak dengan pasangan kalian seperti itu. Oke, ini untuk yang udah menikah. Nextnya adalah untuk yang single parent. Bagi yang single parent, entahlah kenapa setiap saya membaca single parent, kebanyakan kondisi kartunya itu adalah pada proses yang mana sesuatu yang berat atau struggle atau penuh perjuangan seperti itu. Dan memang iya, jadi seorang single parent itu kan dia harus bisa menjaga amanat dari
Tuhan untuk anak-anaknya gitu. Tuhan sudah memberikan keturunan, sudah memberikan anak ya. Ketika kalian tidak memiliki pasangan, atau pasangan kalian meninggal atau cerai, paling tidak kalian harus berjuang untuk kesejahteraan dan kebaikan dari anak kalian tersebut, seperti itu. Saya lihat di sini di bulan Agustus ini kalian yang single parent ada perasaan down ya, ada perasaan depresi, ada perasaan pusing, ada perasaan saya bisa bilang stres gitu ya. Kalian tidak tahu harus berbuat apa, seperti itu ya. Memang kalau sekarang dilihat memang kondisinya serba sulit ya, semuanya pun akan mengalami hal yang sama gitu. Tapi paling tidak di sini kita bisa mengendalikan diri kita. Walaupun kita tidak bisa mengendalikan di luar kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita bisa memilih seperti apa respon kita akan suatu keadaan tersebut. Mau kalian mau uring-uringan, mau kalian sabar, mau kalian ikhlas, mau kalian berusaha, mau kalian marah, mau kalian patah semangat dan sebagainya, itu kalian bisa memilih gitu. Hidup itu adalah tentang opsi di dalam diri kalian. Jadi opsi-opsi itu tadi adalah dalam diri kalian, bukan di luar kalian. Karena yang di luar kalian itu tidak akan pernah peduli dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Itu sebabnya selalu cobalah untuk merespon atau cobalah untuk lebih melihat ke dalam diri, yang mana kalian bisa memilih hal-hal yang baik untuk kehidupan kalian, seperti itu. Jika kondisinya tidak baik, ketika kalian uring-uringan, apa itu solusinya? Ketika kalian bisa lega ya sudah, tapi masalah itu kan tidak bisa serta-merta kelar gitu kan, tidak bisa serta-merta selesai. Ketika kalian ikhlas, ya berarti kalian menyelesaikan seluruhnya, menyerahkan seluruhnya masalah tersebut kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar atas hal tersebut, maka tugas kalian hanyalah berdoa dan berusaha, seperti itu. Tinggal kalian aja mau pilih yang mana gitu. Kondisinya memang tidak enak, tapi saya bisa bilang di sini kalian bisa merespon, kalian bisa memilih respon apa yang ingin kalian lakukan dari dalam diri kalian, seperti itu. Yang mau kalian pilih itu seperti apa. Jadi tetaplah bersemangat bagi kalian yang single parent untuk zodiak Libra di bulan Agustus ini. Ya ada sedikit percikan-percikan yang tidak enak dari dalam diri kalian, yang mana membuat diri kalian itu merasa bingung, merasa stres, merasa down, merasa saya bisa bilang depresi, tapi depresi terlalu keras ya. Bingung dan tidak tahu harus seperti apa, begitu. Oke, ini untuk yang single parent. Nextnya saya akan lihat sesuai dengan kartu oracle ya. Di kartu oracle di sini tulisannya adalah persepsi. Nah, ini sesuai untuk yang single parent tadi. Nah, persepsi kalian apa gitu kan? Persepsi itu adalah apa yang kita anggap pada suatu objek gitu kan. Hal apa yang kita anggap pada suatu objek. Objeknya nggak enak gitu. Nah, respon kalian bagaimana? Respon kalian mau menolak, mau membuang, mau mengacuhkan, mau marah, mau menyerang, bukan menyerang sih, mohon maaf. Apa ini namanya? Ya seperti denial atau menolak, ada penolakan gitu. Nah, itu tergantung dari kalian, seperti itu. Bagaimana persepsi kalian itu adalah pilihan kalian. Jadi saran saya adalah pilihlah yang baik, yang menurut kalian itu tidak merugikan diri kalian sendiri, dan juga utamanya adalah tidak merugikan lingkungan sekitar atau sekitar kalian. Tadi saya bilang sekitar kalian tidak akan peduli pada kalian, memang iya, tapi kalian tidak boleh merugikan sekitar kalian, seperti itu. Nah, jadi saran saya adalah pilihlah yang tidak merugikan kehidupanmu dan kehidupan yang sekitarmu, orang-orang lain di sekitarmu, seperti itu. Oke, ini tadi ya bacaan tentang zodiak Libra untuk di bulan Agustus 2021 dari semua aspek. Kehidupan, karir, keuangan, asmaranya dari 4 status, single parent, menikah, berpasangan, dan kalian yang masih single atau masih jomblo, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video terkait analisa bahasan bulanan ya, yang sekarang waktunya zodiak Libra. Next saya akan bawakan untuk zodiak Scorpio ya seperti ini, karena waktunya juga sudah mepet. Saya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu saya juga atas kesibukan saya. Terima kasih sahabat Tarotivasi dan yang menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar, berkembang, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam bahagia untuk kita semua.